Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang boleh berada di rumah dan tempat kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta. Saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab maha dahsyat segala perbuatannya. Bermazmurlah bagi namanya, sebab namanya kudus. Dan sujudlah menyembah Dia, serta naikkanlah puji-pujian. Pada saat ini marilah kita mulaikan ibadah kita dengan nyanyian pujian Give Thanks. Ibadah pada saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam kehidupan kita setiap hari, ada kalanya kita melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kita. Mari kita mengaku
segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 467. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah pertama itu masih ada. Dengarkanlah amanat hidup baru yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
marilah kita meminta tuntunan yang datangnya daripada Roh Kudus untuk dapat menerangi hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Hanya oleh kasih dan rahmat-Mu, kami boleh menikmati hari demi hari. Bahkan kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, terimalah syukur dan pujian sembah kami kepada Engkau Allah yang hebat, karena kepada Engkaulah Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan segala perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu dan kesempatan di saat ini kami boleh dipersatukan lewat persekutuan yang begitu indah. Walaupun sampai pada saat ini kami belum dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya untuk dapat menikmati kebersamaan dalam rumah-Mu yang kudus. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menyatukan hati kami, bahkan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat pengertian yang baik, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu mendapat mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami jemaat-Mu yang datang duduk diam di hadapan-Mu dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-38. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Saya rindu kita semua membacakan secara bersama-sama. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian membacanya pada tempat masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-halamu aku akan mentahirkan kamu. Aku akan mencurahkan kepadamu roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan
kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi seperti sapi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah, dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan di manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terpujilah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Irama kehidupan kita sering kali membuat kita jatuh bangun dalam menghadapi dan menyikapi akan pergumulan hidup kita. Kemerosotan kehidupan kita seringkali terjadi dalam berbagai aspek, baik itu dalam kebutuhan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam studi kita, bahkan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi, pastinya kita membutuhkan yang namanya pemulihan. Pasti kita merindukan pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat ini kita
sebagai umat Tuhan, bahkan kita sebagai masyarakat, merindukan yang namanya pemulihan. Karena pandemi COVID-19, pada saat ini kita membutuhkan pemulihan terjadi bagi kita secara pribadi maupun terhadap bangsa kita dan bahkan seluruh dunia. Ketika pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh sekali dalam kelangsungan kehidupan. Bahkan bukan hanya kelangsungan kehidupan, tetapi sangat berpengaruh dalam perekonomian dan bahkan juga kehidupan spiritual kita. Kehidupan spiritualitas kita yang kita tahu bersama, bentuk-bentuk ibadah mungkin ada yang dikurangi. Bahkan pada saat ini kita belum bisa melakukan persekutuan bersama di dalam gedung atau tempat kita beribadah. Sehingga saya dan saudara-saudara sekalian saat ini merindukan pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam teks bacaan pada saat ini, umat Allah sangat merindukan pemulihan dalam hidup mereka. Bangsa Israel yang mengalami kemerosotan dan kehancuran ketika mereka dibuang di Babel, dan ketika itu mereka merindukan yang namanya pemulihan. Dan bahkan ketika mereka merindukan yang namanya pemulihan, Nabi Yehezkiel memberitakan bahwa ada pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Melalui teks ini, marilah kita melihat bagaimana tindakan Allah dalam memulihkan umatnya. Mari bersama-sama kita belajar di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Kita belajar bersama-sama bagaimana tindakan Allah memulihkan bangsa Israel. Yang pertama ialah tindakan pemulihan yang menyatakan kekudusan Allah. Tindakan pemulihan yang menyatakan kekudusan Allah. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Sekitar tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem dibinasakan dan umat Israel ditawan ke Babel. Dan banyak orang Israel mati terbunuh oleh pasukan Babel. Bahkan pada waktu itu Allah mengizinkan semua itu terjadi. Allah mengizinkan peristiwa itu dilewati oleh bangsa Israel terjadi, dan Allah melakukan hal-hal yang besar terhadap bangsa Israel. Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi karena bangsa Israel
dan dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama ketika bangsa Israel tidak lagi hidup dalam ketetapan-ketetapan daripada Tuhan, maka mereka akan dicerai-beraikan oleh Allah. Para musuh bangsa Israel menganggap bahwa kekalahan bangsa Israel merupakan juga kekalahan dari Allah bangsa Israel tersebut. Dengan mengatakan bahwa Allah Israel tidak mampu membela bangsanya, mengatakan bahwa Allah Israel tidak mampu menyelamatkan bangsa Israel, dan bahkan Allah Israel tidak punya kekuasaan untuk mengangkat kembali bangsa Israel. Para musuh menganggapnya demikian, sehingga di tengah-tengah penderitaan dan siksaan yang dihadapi oleh bangsa Israel, Allah menunjukkan bahwa Dialah Allah yang berkuasa. Allah menunjukkan kemuliaan-Nya terhadap bangsa Israel dan terhadap para musuh pada waktu itu, dengan mengutus Nabi Yeskiel di tengah-tengah mereka, dan orang Israel hendaknya memberikan kekuatan, pengharapan melalui Nabi Yeskiel, membawa berita ada pembebasan, bahwa akan ada pembebasan yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel yang sedang ditawan di Babel. Dia diutus untuk mengatakan Allah sendiri yang akan bertindak, dan Allah sendiri yang akan menguduskan namanya, sebab namanya telah dinajiskan oleh para musuh, dan bahkan namanya yang kudus itu telah dinajiskan oleh umatnya sendiri. Dan Allah yang akan menguduskan namanya sendiri, dan Allah yang akan membebaskan bangsa Israel. Allah menyatakan bahwa Israel bukan karena umatnya yang akan Dia bebaskan, bahkan bukan karena perbuatan baik bangsa Israel maka Ia akan menguduskan namanya. Tidak. Allah menyatukan kembali bangsa Israel bukan karena perbuatan baik mereka, melainkan namanya yang telah dinajiskan. Melalui tindakannya itu, Tuhan menyatakan kekudusan-Nya supaya banyak orang dan supaya bangsa-bangsa dapat melihat dan mengakui bahwa Allah Israel tidak terkalahkan. Dialah Tuhan yang kekal, Dialah Tuhan yang berkuasa dari dulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan yang maha kudus dan mulia, yang mampu melepaskan umatnya dari penderitaan. Bahkan Allah yang sama juga yang mampu melepaskan kita dari penderitaan kita. Bahkan Allah yang sama juga yang mampu menguatkan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena
Tuhan yang berkuasa. Kita belajar bersama-sama bagaimana tindakan Allah memulihkan bangsa Israel, yaitu dengan tindakan pemulihan, menguduskan namanya. Dan bahkan yang kedua ialah tindakan yang didasari oleh inisiatif Allah sendiri. Tindakan pemulihan yang didasari oleh inisiatif Allah sendiri. Yang kita lihat dalam ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepada kamu di hadapan bangsa-bangsa. Pemulihan terjadi atas kehendak Allah, bukan karena umatnya. Pemulihan terjadi atas dasar inisiatif Allah terhadap bangsanya. Allah sendirilah yang memulai proses pemulihan itu. Pemulihan terhadap umat harus dilihat dalam kerangka pemulihan Allah menguduskan umatnya. Pemulihan terhadap umat yang pertama harus menguduskan namanya, karena namanya sudah dinajiskan. Dan kemudian Allah melakukan pemulihan terhadap mereka. Dan ini merupakan suatu kerangka Allah melakukan pemulihan terhadap bangsa Israel. Dengan demikian umat Allah yang dipulihkan masuk dalam sebuah kehidupan yang taat dan setia untuk menghormati Allah. Bukankah ini mengingatkan kepada kita juga bahwa Allah sendiri yang telah berinisiatif ketika manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Allah sendirilah yang mencari mereka. Bahkan ketika umatnya telah melakukan berbagai kesalahan di hadapan Tuhan, umatnya telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita semua yang telah jatuh di dalam dosa harus menerima hukuman yang kekal. Tetapi inisiatif Allah juga yang mendamaikan kita dengan Allah. Inisiatif Allah juga yang mengirimkan anak yang tunggal menggantikan kita untuk menerima hukuman itu. Inisiatif Allah yang besar dalam hidup kita. Bahkan inisiatif Allah ini mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Bukankah kita harus bersyukur? Kita yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi memiliki Allah yang mempunyai inisiatif yang besar untuk menyelamatkan kita, umat berdosa. Inisiatif Allah menyelamatkan bangsa Israel
inisiatif Allah juga yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari hukuman maut yang kekal itu. Maka dari itu bersyukurlah kita, karena punya Allah yang maha kuasa, karena punya Allah yang hebat itu. Pemulihan atas bangsa Israel dilihat dari tindakan Allah menguduskan namanya, kemudian tindakan pemulihan yang didasari oleh inisiatif Allah, dan yang terakhir adalah pemulihan Allah secara konkret, pemulihan Allah yang nyata melalui pemberitaan Nabi Yehezkiel. Allah telah berjanji akan mengumpulkan kembali bangsa Israel dan akan membawa mereka kembali ke tempat mereka. Allah juga yang menjanjikan berbagai aspek, berbagai berkat yang akan dinikmati oleh bangsa tersebut. Yang pertama, air yang mentahirkan mereka dari segala dosa. Kemudian hati dan roh yang baru yang taat kepada Allah. Dan Tuhan menyiapkan dan Tuhan menyediakan tempat tinggal serta makanan mereka. Umat dipulihkan untuk menyatakan kemahabesaran Allah. Umat dipulihkan untuk menyatakan berkat yang nyata. Kita bisa lihat berkat secara spiritual. Allah mentahirkan mereka dari dosa. Bahkan hati dan roh yang baru yang taat kepada Allah. Bukankah ini secara batinnya? Bukankah ini secara spiritualitas umat tersebut yang dipulihkan oleh Allah? Dan kemudian Allah memulihkan kehidupan berkat mereka secara jasmani, mendapat sebuah kehidupan dengan tatanan yang baru, di mana umat akan hidup dalam kesejahteraan karena kebutuhan ekonomi mereka, segala apa yang mereka butuhkan dipulihkan oleh Tuhan. Dan bukankah itu juga yang dirindukan oleh kita semua? Pemulihan secara spiritualitas kita. Saya dan saudara sedang berada dalam kehidupan kerohanian yang seperti apa, sehingga kita membutuhkan pemulihan yang datangnya daripada Allah sendiri. Pemulihan hati kita. Apakah kita sudah mendapat hati dan roh yang baru dari Allah? Saudara dan Tuhanlah yang tahu. Dan yang kita rindukan juga adalah pemulihan kesejahteraan, perekonomian. Kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itu yang kita rindukan. Itu yang kita butuhkan. Pemulihan secara kerohanian kita dan kehidupan secara jasmania kita. Mari berefleksi dan membuka diri apa yang sedang kita alami pada saat ini. Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan
pada saat ini. Tuhan sanggup memulihkan bangsa Israel, kehidupan kerohanian mereka, bahkan kehidupan jasmani mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah itu juga menjadi kerinduan yang sangat besar bagi kita? Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita merindukan kesejahteraan, pemulihan perekonomian kita dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama kita merindukan hal tersebut. Sudahkah kita membuka hati? Sudahkah kita mengintrospeksi diri kita? Saya dan saudara yang mengetahui akan hal itu, kiranya pemulihan disertai berkat-berkat Allah akan memenuhi kehidupan saya dan saudara sekalian. Amin. Untuk duduk kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita sampai pada saat ini. Kini marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan guna untuk pelayanannya di muka bumi ini. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang hebat, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Dan terimalah sembah syukur kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, karena oleh rahmat-Mu, karena oleh anugerah-Mu, kami tetap terus dimampukan untuk berjuang dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami rindu pemulihan terjadi dalam bangsa Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati setiap para pemimpin yang ada, baik itu presiden, wakil presiden, beserta dengan jajaran yang ada, bahkan pemerintahan-pemerintahan yang ada sampai pada di desa-desa. Tuhan kiranya memberi hikmat kemampuan yang datangnya dari Engkau saja untuk tetap menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap upaya dan usaha yang tetap terus dikerjakan oleh para pemerintah kami dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan yang datangnya dari Engkau saja. Bahkan pada saat ini, ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap para medis, bahkan TNI Polri, bahkan juga setiap para relawan-relawan yang ada, yang tetap terus bergandengan tangan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan yang ekstra, bahkan kesehatan yang datangnya dari Engkau saja, yang akan Engkau limpahkan kepada mereka. Bahkan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kami masyarakat yang ada, diberikan hikmat kekuatan yang datangnya dari Engkau untuk menyikapi wabah COVID-19 ini. Dan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan tetap menyatukan kami, gereja-gereja yang ada, untuk tetap eksis dalam tugas panggilan gereja-Mu. Terlebih ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang boleh ada di Indonesia ini, ketika kami boleh mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang tetap terus senantiasa memberikan kami hikmat untuk tetap berkarya demi kemuliaan akan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kerapatan gereja Protestan Minahasa, terlebih khusus untuk sidang Yogyakarta, Musafir Yogyakarta. Tuhan kiranya memberkati kami, BPS, PMS, beserta dengan seluruh jemaat yang ada, memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat yang datangnya dari Engkau saja. Bahkan pergumulan dari sidang kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Tuhan yang tetap senantiasa melihat keberadaan dari sidang kami. Segala kebutuhan yang kami butuhkan senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan yang kami berikan ini boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami serta pinta kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah minggu kita di saat ini dengan mengkidungkan kidung
Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan aku bersih baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini dan sampai Maranatha. Silakan duduk kembali dan bersaat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. When peace like a river attendeth my